Aku memohon kepada Allah, ya Allah, biarlah aku rasakan haus ini, aku rasakan lapar ini. Jangan engkau balas pahalanya sekarang, jangan engkau balas sekarang, tapi tunggu nanti. Balas ya Allah, agar aku bisa memberikan pertolongan dan syafaat kepada umat yang mencintaiku, umat yang merindukan aku, umat yang betul-betul rindu sama aku, umat yang berjuang untukku, umat yang selalu bersolawat kepadaku, tetapi mereka belum pernah melihat wajahku. Aku ingin pahala ini diberikan kepada mereka. Saudaraku, itulah salah satu bukti sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda beliau yang mulia sungguh sangat mencintai kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Atau pernah mimpi apa sebelumnya dengan kejadian anak yang meninggal di sungai itu? Itu semacam firasat gitu tadi. Firasat? Iya, saya nggak mempunyai firasat sama sekali. Enggak sama sekali? Enggak, biasa-biasa aja. Nggak punya firasat. Iya. Tapi mudah-mudahan ya, memang Allah selalu berikan yang terbaik. Allah nggak pernah memberikan yang baik, tapi Allah selalu berikan yang terbaik. Yang buruk apalagi nggak pernah dikasih sama kita. Mana saja Anda berada, saya sedikit punya cerita atau pengalaman saya. Alhamdulillah pergi ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Pada saat itu saya mengikut sebuah pengajian yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Fauzi Ihsan di Masjid Darul Hijrah Taman Jati Sari Permai RW 14. Di situ saya menghadiri sebuah acara tablik akbar ya. Iya, tablik akbar ketika itu. Iya. Yang disponsori oleh PT Arminarika Perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah, dan para pensyiar Baitullah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kasih sayang, Allah berikan rahmat, hidayah, cinta dan sayangnya kepada kita semua. Dan kita senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saat ini ada yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kalau ada yang kesulitan tentang keuangan, Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang luas, yang thayyib buat kita semua. Kalau ada yang belum mempunyai jodoh, kami doakan dari studio, mudah-mudahan diberikan jodoh oleh Allah. Jodoh yang salih salihah, yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan yang salih salihah. Yang belum melaksanakan ibadah umur haji, insya Allah Allah takdirkan kita semua bisa berangkat menuju ke rumahnya Allah bersama keluarga dan orang-orang tercinta untuk menunaikan ibadah umur dan haji. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi dan berkali-kali ketika kita berbicara tentang baginda Nabi Muhammad SAW, yang ada hanyalah rasa ingin lebih dalam, lebih tahu bagaimana keagungan manusia yang paling mulia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bicara tentang pengorbanan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW diboikot oleh kaum kafir Quraisy kurang lebih selama 3 tahun, atau lebih tepatnya 2 tahun 8 bulan. Dan pada saat itu, 1 tahun pertama, baginda Nabi Muhammad SAW masih bisa makan, masih bisa minum dengan sewajarnya. Tetapi begitu memasuki tahun yang kedua, teman-teman sekalian dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW sungguh kasihan beliau. Beliau kelaparan, beliau kehausan, beliau dalam keadaan yang teramat menyedihkan ketika itu.
Makanan tidak ada, minuman tidak ada. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah sejarah bahwa beliau hanya makan rumput-rumputan kering yang ada di tempat itu. Nabi. Kemudian beliau hanya minum air yang menempel di bebatuan dan di dedaunan yang ada pada tempat itu. Nabi kita. Dan akhirnya para sahabat tidak tega, teman-teman, melihat baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kelaparan dan kehausan seperti itu. Akhirnya para sahabat datang dan menemui beliau. Mereka katakan, "Wahai Rasulullah, izinkan kami mencarikan makanan dan minuman itu walaupun nyawa kami taruhannya." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tidak usah, wahai sahabatku. Jika seandainya aku mau minta makanan dan minuman itu kepada Allah, maka aku tinggal mengangkat kedua tanganku kepada Allah, dan pasti Allah akan berikan makanan dan minuman itu seperti Allah memberikannya kepada Nabi Isa. Tapi bukan itu mau aku. Baru saja aku berdoa kepada Allah. Aku memohon kepada Allah," kata baginda yang mulia. "Aku memohon kepada Allah, ya Allah, biarlah aku rasakan haus ini, aku rasakan lapar ini. Jangan engkau balas pahalanya sekarang, jangan engkau balas sekarang, tapi tunggu nanti. Balas ya Allah, agar aku bisa memberikan pertolongan dan syafaat kepada umat yang mencintaiku, umat yang merindukan aku, umat yang betul-betul rindu sama aku, umat yang berjuang untukku, umat yang selalu bersolat kepadaku. Tetapi mereka belum pernah melihat wajahku. Aku ingin pahala ini diberikan kepada mereka." Saudaraku, itulah salah satu bukti sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda beliau yang mulia sungguh sangat mencintai kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Saudaraku yang rahmati Allah, kembali lagi hadir bersama saya Fauzi Ihsan di program Ramadan bersama Rasulullah. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Seorang tamu yang akan berbagi pengalaman hidup beliau, berbagi pengalaman spiritual beliau. Kita akan berbagi tentang pekerjaan beliau. Yang jelas kedatangan beliau ke studio ini untuk sharing tentang pengalaman hidup beliau. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kita ambil benang merahnya sehingga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita kedatangan tamu namanya Bang Nasari Zarmi atau yang biasa dipanggil Bang Jarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jarmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Bang Jarmi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Tapi perasaan tambah gemuk loh. Iya. Tambah gemuk. Anak, istri sehat semuanya ya? Sehat, alhamdulillah. Puasa jalan terus? Jalan terus. Tadarus juga jalan terus? Alhamdulillah. Takjil juga masih aktif ya di tempatnya Bang Jarmi? Masih. Takjil gitu ya dari penduduk-penduduk gitu ya. Ya, untuk sementara di bulan Ramadan yang tahun ini takjil agak berkurang. Berkurang. Kan jemaah juga jemaahnya kurang gitu. Kalau masjid dibuka? Masjid untuk sholat jemaah masih dibuka. Oh ya? Iya, tapi kalau untuk sholat taraweh ditutup. Tidak. Untuk sholat Jumat ditutup. Kalau untuk jemaah warga-warga masih ada, Ustaz. Tapi kalau orang luar udah nggak boleh ya? Iya. Ya sebenarnya sih bukan nggak boleh, Ustaz. Jadi waspada. Iya. Waspada. Kalau misalkan keparangan orang lewat, pas gitu lihat ya mampir ke masjid, ya ada jemaah gitu. Ya sekitar satu baris ada lah. Alhamdulillah masih ada. Tapi memang suasana Ramadan itu karena pemirsa saya tahu kampung beliau ini, saya tahu. Jadi kalau Ramadan di kampung Betawi, walaupun Betawi Bekasi gitu ya, itu meriah ya, Bang Jarmi ya? Ya tahun-tahun yang lalu meriah, Ustaz. Meriah. Sekarang? Tapi semenjak sekarang ada virus COVID-19 ini agak redup. Artinya agak redup, jadi warga pun karena diperintahkan untuk lockdown di rumah masing-masing. PSBB istilahnya. Iya, PSBB. Nah, saya nggak ngerti ceritanya dah. Iya. Sama. Itu, iya. Terus? Jadi ya redup jadinya. Ya kurang meriah. Girohnya nggak ada gitu ya. Girohnya berkurang gitu. Kurang. Redup sekarang turun. Kalau misalkan pakai grafik sekarang udah nurun gitu. Iya. Dibanding tahun apa yang selain masjid, apa budaya apa yang hilang dibandingkan dengan yang tahun kemarin?
Mungkin ada banyak sekali Heeh. budaya-budaya yang hilang kalau di kampung saya itu. Biasanya tahun kemarin itu anak-anak muda banyak sekali ada yang namanya pilar, pekan Ramadan. oh Pilar itu oke. pekan Ramadan itu diadain sama anak-anak muda itu kayak anak saya gitu suka ngadain sebagai karang tarunanya gitu. Nah, kegiatan yang lain macam kayak tajil sekarang agak berkurang, jemaah pun agak berkurang karena takut gitu ya, takut nanti kena virus atau bagaimana gitu ya. Karena mungkin itu himbauan dari pemerintah harus begitu ya. Berarti Bang Jarmi sama keluarga tarawih di rumah aja dong ya? Di rumah Berarti ini full nanti sebulan jadi imam ya? insya Allah. Pemecah rekor berarti. Insya Allah Ustaz. Iya, jadi teman-teman sekali rahmati Allah, jadi ada pemecahan rekor baru sepertinya bahwa akan ada imam selama 30 hari non-stop tanpa ganti. Siapa mereka? Ya termasuk kita-kita ini. Karena memang tidak ada yang menggantikan. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, Bang Jarmi ini adalah asli Betawi dari Bekasi. Jadi beliau dari kecil di situ terus. Jadi beliau paham betul sekarang kebudayaan apa yang hilang nih pada saat Ramadan kita kedatangan tamu pandemi corona atau COVID-19. Nah, Bang Jarmi, satu hal lagi ketika anak-anak kecil mesti kan protes kan sama bapaknya. Iya. Ada juga di situ ya. Jadi Pak nggak seru, nggak ke masjid, nggak ada tarawih, nggak boleh main petasan, Iya. nggak ada jajan, Iya. nggak ada main-main dan lain sebagainya. Itu anak kecil. Bagaimana dengan yang dewasa? Gitu ya Bang ya kali ya. Iya, iya. Di tempat itu begitu ya. Nah, terus satu lagi. Untuk sholat tarawih semua berarti berada di dalam rumah semua. Iya. Untuk acara tadarus Kalau tadarus di masjid bisa. masih bisa. Ya, karena kan kalau tadarus paling posisinya ada 2 atau 3 orang gitu. Oke. Ya otomatis kan jauh-jauh jaraknya gitu. Ya. Kalau istri asli dari mana? Istri asli dari sini Pak. Oh, dari sini Ustaz, juga. iya. Oh. Bang Ya, sama-sama Jarwo. dari Iya. Bekasi dah gitu. Iya, sama-sama dari Bekasi. Iya, sama-sama dari Bekasi. Anak di sini? Anak Anak ada berapa? Anak saya yang ada 1, Oke. yang dipanggil Allah itu 2. Oh. Jadi anak saya semua 3. 3. Iya. Masya Allah. Ini yang ada nomor? Yang ada yang paling tua sekarang usianya udah sekitar 27. Oh, sudah berkeluarga ya? Ya udah keluarga. Oh, iya. Jadi yang dipanggil oleh Allah ketika usia berapa itu? Usia 9 tahun. Sakit. Kisahnya panjang juga itu, Ustaz. Kalau yang gitu. itu. Singkat aja. Gimana cerita? Yang Ya. nomor berapa ini? Ya, Yang nomor berapa? itu Yang nomor kisahnya 2. panjang ini? Yang nomor 2. Nomor 2? Iya. Oh, oke. Yang nomor 2 itu usia 9 tahun, sekolahnya di Sirojul Munir. Pada waktu itu dia itu ada kegiatan pramuka. Nah, panggil temannya semua. Dia itu mencari satu batang bambu untuk kegiatan pramuka. Anaknya anak-anak itu yang namanya anak-anak gitu saya. Itu ke pinggir kali. Ke pinggir kali sana, Sirojul Munir, Kali Cikias. Ya, waktu itu ya melihat kali posisi airnya tenang atau pokoknya jernih dah gitu. Anak-anak senang melihat air, Ustaz. Akhirnya dia ikut terjun untuk berenang. Nah, setelah itu ke bawah arus. Waktu itu tahun 2012. Jadi terjun berapa orang itu? Sebenarnya teman-temannya ada 9 orang. Tapi yang terjun 2 orang. 2 orang yang terjun. Satu sekolahan. Satu kelas. Dua-duanya kena? Iya, dua-duanya. Oh, dua-duanya? Dua-duanya meninggal. Masya Allah. Arus atau apa itu, Pak? Ya, kena di bawah. Jadi air yang di atas, air kali itu yang di atas tenang. Begitu nyebur, yang di bawah airnya muter. Jadi ke bawah arus gitu. Diombang-ambing di bawah dah yang namanya. Kalau anak-anak sekarang kan bisa berenang, dia di kolam renang. Sedangkan di kali dia belum tentu gitu. Betul. Ya kalau zaman saya kecil dulu mungkin saya berenang di kali. Karena arusnya susah ditebak ya. Kayak Iya. tadi di atas diem, di bawah
dia muter. Iya, airnya. Itu apa ya? Apa namanya? Langsung gitu ya. Begitu masuk, Iya. terus teman-temannya yang di atas Iya. nggak bisa nolong juga ya? Nggak bisa. Ya sementara itu sih saya sebenarnya nggak lihat, tapi saya kan biasa mangkal di sini sebagai tukang ojek mangkal. Gitu. Oke. Ya jadi begitu dapat kabar, Pak Jarmi anak ada di kali gitu, saya langsung cari di sana. Posisi udah nggak ada, teman-teman juga nggak ada, udah semua. Nah saya bingung udah panik semua, saya juga panik semua. Akhirnya saya hubungin warga RW RT semua, minta bantuan. Bener posisi ada dari jam 11 siang, dapatnya jam 3 sore. Allah Akbar, lama sekali ya? Iya. Karena memang sulit itu Pak ya, Bang Jarmi sulit ditemukan itu ya? Iya sulit ditemukan, kan sudah hubungin tim SAR, tapi alhamdulillah dalam posisi itu 3 jam itu anak saya bisa ketemu, sedangkan temannya itu sehari semalam baru ketemu di wilayah Jatirasa yang disebut Koja, itu bendungan Koja sana. Tuh temannya di sana? Iya, yang temannya. Padahal yang tadi bareng itu kan? Iya. Jauh sekali. Allah. Itu saya sudah nggak bisa ngebayangin bagaimana perasaannya. Itu saya juga sebenarnya ya, Ustadz, betapapun sebagai orang tua, betapa nggak bisa mengira gitu. Kalau emang mungkin Allah menentukan harus jalannya seperti itu. Saya kalau misalkan kagak mikir masalah takdir, ya bisa saya ikut juga nyebur, Pak Ustadz. Benar. Iya. Saya ngerasain itu. Iya. Cukup sedih selama itu saya, ya sebabnya udah saya perjuangan, saya nggak tahu sebabnya sebelumnya. Iya. Jadi ketika itu memang begitu diinformasikan oleh warga, langsung shock gitu ya Pak ya? Iya. Langsung Bang Jarmi langsung, apalagi pada saat itu lagi mangkal di ojek kan? Saya pertama lagi mangkal, begitu dikasih tahu, langsung saya pulang ke rumah, saya kasih kabar istri. Iya, kabar istri. Oh jadi nggak langsung ke TKP dulu? Enggak, jadi saya sempat pulang ke rumah, istirahat sebentar, terus ada temennya membawa sendal sama pakaiannya, laporan ke rumah temennya yang lain tuh. Iya, dari 9 anak itu lapor, Pak, namanya anak saya Jurais. Pak Jurais nyebur ke kali gitu. Akhirnya nah saya langsung tancap gas nyamperin, nggak pikir panjang lagi. Saya ajak anak itu, saya kasih informasinya di kali. Suruh nunjukin di mana gitu ya? Iya. Terus ada pikiran Bang Jarmi mau terjun juga gitu? Ada. Mulanya saya cari-cari di setiap pesisir kali itu. Saya bingung, airnya cukup pas gitu kan nggak lama tuh banjir mungkin ya. Cukup deras. Itu juga sebenarnya saya harusnya saya mau nyebur. Saya pernah dulu masa kecil saya pernah nyebur di kali kan, biasa-biasa aja gitu. Saya coba lagi tapi istri saya nggak ngasih. Terus dari pihak warga situ juga nggak ngasih gitu. Jangan Pak, kalau Bapak nyebur jadi tambah banyak gitu korbannya gitu. Karena posisi kali sekarang itu nggak tahu ininya. Sifat airnya gitu. Itu ini juga ya Pak ya, Bang Jarmi dalam juga kali ya? Iya, dalam. Harusnya yang bawah juga. Iya, 4 meter ke bawah. Jadi 4 jam, 4 meter ke bawah. Iya. Dan 3 jam baru ketemu? Iya, 3 jam. Yang satunya 1 hari 1 malam? Itu temennya. Iya, temennya itu ya? Iya, ketemunya di Bendungan Koja sana. Ketemunya sekitar maghrib kalau nggak salah. Apa yang membuat Bang Jarmi kuat ngelanjutin untuk proses yang selanjutnya? Ya semenjak peninggalan anak saya yang nomor 2 itu, saya hanya bertawakal aja. Karena mungkin setiap manusia itu sudah ada bagiannya dari Allah gitu saja. Iya. Ibu nangis terus pada saat itu ya pasti. Ibu sementara ya sedih gitu, walaupun nggak nangis terisak-isak tapi sedih. Tapi
begitu saya bilang, Ya. ya saya nasehatin apa adanya. Tuh. Ya lumayan tenang juga Pak Ustadz ya. Tenang juga hatinya. Iya, bisa gitu ngikutin. Karena semua ini merupakan takdir dari Allah, takdir iya. dari Allah. Betul. Tidak ada yang bisa mengelak takdir. Iya. Kalau memang ketentuannya sudah yang ditetapkan olehnya begitu, ya tidak ada satu orang pun yang bisa ini. Tapi memang semakin kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi orang-orang beriman diberi kekuatan, kesabaran, termasuk dalam hal cobaan apapun. Gitu. Jadi itu putra umur 9 tahun. 9 tahun. Namanya Jurais. 9 tahun ya. 2012. 2012. Oke, Bang Jarmi. Bicara mengenai masalah ojek. Apa pengaruhnya corona dengan ojek sekarang? Bayang. Ya semenjak ada virus COVID-19 ini ya menurun. Drastis? Artinya menurun. Satunya saya sebenarnya aktifnya di bagian antar jemput anak-anak sekolah. Ya. Jadi kalau masalah saya mangkal, hubungan bersaing juga sama ojek online. Ya, jadi ya berkurang juga gitu. Sekarang untuk ada di bulan suci Ramadan ini saya nggak aktif di ojek. Terus? Saya lockdown di rumah, bikin kegiatan lain. Bikin apa di rumah? Saya mencangkul. Ya, enak punya sawah. Kalau saya nggak punya sawah, Kebun ada. Oh, Alhamdulillah Ustaz. Ya. Ditanamin apa? Di sini di rumah saya ada belakang rumah masih ada luas sekitar 900. 900? Iya. Luas. Nah itu daripada saya nggak ada kegiatan, sedangkan itu juga diharuskan lockdown di rumah. Ya saya iseng-iseng untuk olahraga gitu, macul. Saya nanam singkong. Nanam singkong di rumah. Udah gede belum? Alhamdulillah udah mentik, udah ada 10 cm. Berarti belum panen itu? Belum. Oh, nanti kalau udah gede-gede nanti saya beli ya. Insya Allah. 900 gede loh itu Pak. Ya Bang Jarmi gede. Hanya singkong aja, lainnya nggak ada? Paling pohon pisang di samping-sampingnya pohon pisang gitu. Oh, pohon pisang. Iya. Kalau istri aktivitasnya apa? Sementara istri di rumah Pak. Oh, di rumah. Aktivitasnya. Okay. Ada di rumah istirahat dia. Ya, sama lockdown juga ada di rumah. Dia kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga aja gitu. Ngurusin masak sahur untuk keperluan keluarga, buka puasa bersama gitu. Jadi memang ada aktivitasnya, masak gitu ya? Iya. Gitu. Sehari, tapi di bulan suci Ramadan ini juga saya alhamdulillah juga selama saya tinggal di rumah atau nggak berpergian dah, alhamdulillah tadarus saya di rumah berjalan gitu. Oh, tadarus ya berjalan. Kadang di rumah, ntar kalau sholat johor di masjid, tadarus masih berjalan. Tapi memang sisi positifnya di rumah saja itu apa menurut Bang Jarmi? Kalau Ramadan ya, kita bicara Ramadan, sisi positifnya apa tuh? Sisi positifnya saya bisa menjalankan tadarus di rumah, bersilaturahmi sama keluarga, lebih banyak kayak gitu. Karena di rumah terus, iya lebih banyak. Iya, sama anak-anak, sama keluarga gitu kumpul, bisa makan sahur bareng, buka bersama. Kalau misalkan tahun yang lalu kegiatan saya rapat Ustadz di masjid, kayak panitia tajil, tadarus. Hampir di rumah itu hanya untuk beberapa jam saja. Pulang pergi gitu. Iya, jadi nggak terlalu aktif. Kalau sekarang alhamdulillah aktif. Iya, alhamdulillah juga saya posisi dalam keadaan sehat dah gitu. Jadi nggak terlalu ini. Iya, artinya tidak mengurangi niatan kita untuk menghasilkan hasil yang paling optimal selama kita berada di bulan suci Ramadan, gitu kan? Nah, Bang Jarmi, kalau ojek, Bang Jarmi mangkal itu kalau ada ojek online gitu, ojol gitu, katanya ada crash atau apa, ada masalah, bener nggak sih ya begitu? Kalau saya berpikirnya enggak begitu. Kalau saya berpikirnya yang namanya rezeki datang dari Allah.
usaha masing-masing. Walaupun boleh dikatakan persaingan usaha. Kalau buat saya nggak banyak masalah gitu. Kalau antar jemput itu berapa yang bisa diantar biasanya? Yang penghasilannya? Berapa orang? Oh, berapa orang? Alhamdulillah saya nganter itu 2 keluarga. 2 keluarga? 2 keluarga itu adik kakak, jadi 4 orang. Setiap pagi berarti ya? Setiap pagi. Oke, dengan tujuan yang berbeda pasti? Iya. Nanti jemputnya juga 4? Iya. 4 orang itu 1 jam harus udah selesai. 4 orang 1 jam udah selesai? Iya. Ngebut? Ya, sebisa saya dah, karena posisi masuk sekolah itu kan sama. Iya, betul. Iya, betul. jadi 1 jam terhitung dari jam 6, jam 6 pagi. 4 kali bolak-balik gitu, Pak? Iya. Jeremy? Itu jam 7 harus udah selesai. Oke. Paling lambat gitu. Bisa lebih. Nah, itu berarti aktivitasnya dari Senin sampai Jumat. Iya. Kalau boleh tahu, sampai berapa sih kalau angkutan jemput begitu? Ojek jemput gitu? Penghasilannya? Ya. Penghasilan antar jemput itu saya tergantung jaraknya dari sekolah. Oh. Dari tempat rumah ke sekolah. Iya, kalau misalkan dari sini saya punya antar jemput di Jalan Nias itu ke sekolahan Jatiluhur. Itu penghasilan saya sebulan 700 berdua. 700 berdua. Oh, dengan 2 orang. Iya. 2 nganter. Iya, adik kakak. Oke. Iya. 700. Iya. Berarti 1 orang 350. Iya. Jadi teman-teman, para pemirsa yang dirahmati Allah, Bang Jarmi menyampaikan Jalan Nias menuju ke Jatiluhur. Iya. Jadi kalau teman-teman yang di luar Jakarta kan nggak tahu nih, teman-teman yang di Aceh, di Padang kan nggak tahu. Jadi jarak antara Nias dengan Jatiluhur itu kira-kira berapa kilo ya? 7 ya? Nggak nyampe ya? 5 ya? Enggak, 5 dah. Sekitar 5 km. Jadi dengan 5 km antar jemput 2 orang, beliau mendapatkan rezeki dan barokah itu 700.000 rupiah. Kalau 4 berapa? Berarti 1.400.000. Kalau 8 berapa? Berarti 2.800.000. Semakin banyak penghasilannya juga semakin tinggi. Cuma capeknya juga semakin terasa. Gitu ya. Nah, teman-teman rahmat Allah, kita lanjutkan obrolannya. Bang Jarmi, jadi tidak benar ya kalau ada di sekitarnya, di pangkalannya, khususnya di Bang Jarmi, ada ojek online sama ojek pangkalan tegang ribut itu sebetulnya nggak ada ya? Kagak. Gitu ya. Kagak. Nah, istri sering nuntut nggak? Kok hari ini kok cuma dapat 20.000, 30.000 gitu? Kagak. Alhamdulillah istri saya nggak pernah nuntut masalah. Nggak pernah ya? Iya. Keren. Dulu memang ketemu dijodohkan atau memang? Saya maksudnya perjodohan sama istri saya. Perjodohan ya, ketemunya gimana? Panjang ceritanya nih Ustaz. Kalau panjang-panjang jangan diceritain, ntar durasinya habis. Masa-masa muda saya kan, saya juga aktif dalam Karang Taruna, dalam remaja-remaja masjid. Di Bekasi ya? Iya, saya kan posisi saya sebenarnya rumah saya di Cakung dekat kelurahan sana. Masjid Jami Al Hidayah itu lokasinya, Jalan Bawang Tui. Istri saya di Bojongsari sini. Iya, waktu itu saya kegiatan saya aktif untuk bersilaturahmi setiap pertemuan seminggu sekali atau sebulan sekali antar Karang Taruna atau antar remaja-remaja masjid. Saya ketemunya di situ. Kebetulan saya dari Cakung ke Bojongsari diundang untuk ada acara pengajian gitu. Rombongan. Pokoknya inilah ya, seia sekata akhirnya menikah gitu. Iya. Sudah berapa tahun menikah Abang Jarmi sekarang? Alhamdulillah saya 30 tahun? Belum. Ada sekitar segitu kali ya. Ada ya? Iya. Ya, pokoknya 30 di bawah masih dah. Iya, masih di bawah. Oke. Jadi pada saat, mohon maaf kita review lagi, pada saat tadi anak yang kedua kejadiannya di sungai Kali Cikeas. Kali Cikeas, terjun tidak ada, gitu kan? Bawa arus. Pada saat itu, mohon maaf lahir batin nih, Bang Jarmi, setelah penguburan sang anak, apa yang Bang Jarmi rasakan pada saat malam? Apa yang dirasakan dalam hatinya Bang? Ya, saya merasakan cukup
sedih. Saya juga merasakan cukup bagaimana ya, keluarga saya merasa terpukul. Mungkin apakah kesalahan dari saya sendiri kurang begitu ini sama anak-anak gitu, maksudnya kurang ketat gitu. Kalau di kampung kan Ustadz nggak begitu ketat ya. Anak-anak misalkan mau belajar kelompok atau apa, pergi-pergi aja gitu. Ada tanda-tanda kah? Atau pernah mimpi apa sebelumnya dengan kejadian anak yang meninggal di sungai itu? Itu semacam firasat gitu Ustadz ya. Firasat? Iya, saya nggak mempunyai firasat sama sekali. Nggak sama sekali? Enggak, biasa-biasa aja, nggak punya firasat. Iya. Tapi mudah-mudahan ya, memang Allah selalu berikan yang terbaik. Allah nggak pernah memberikan yang baik, tapi Allah selalu berikan yang terbaik. Yang buruk apalagi nggak pernah dikasih sama kita. Nah, Bang Jarmi, satu perjalanan yang Bang Jarmi rasakan adalah, by the way, Bang Jarmi pernah melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah. Gimana rasanya umroh? Alhamdulillah, saya mendapat informasi dari majelis Rasulullah. Oh iya, majelis cinta Rasulullah. Iya, bersama Ingat saya. Fauji Ihsan. Tentunya bekerja sama dengan Armina Reka. Iya. Waktu itu pas kejadiannya apa? Jadi ini ya, Bang Jarmi silahkan cerita ke kamera. Jadi kameranya biar mendekat. Sebetulnya ada kaitannya nggak sih? Ada kaitannya sama jeda yang dengan anak meninggal itu nggak sih? Jedanya lama nggak sih? Ya nggak ada kaitannya kan Ustaz. Enggak, maksudnya jaraknya lama nggak? Ada jaraknya. Ada setahun? Dari 2 tahun. Oh, 2 tahun. Karena dari tahun 12 saya umrohnya tahun 14. Oke. 2014, 2 tahun. Iya, teman-teman, beliau akan cerita nih bagaimana beliau ini tiba-tiba bisa mendapatkan umroh. Silahkan Bang Jarmi, cerita sama Bang Mirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja Anda berada, saya sedikit punya cerita atau pengalaman saya. Alhamdulillah pergi ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Pada saat itu saya mengikut sebuah pengajian yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Fauji Ihsan di Masjid Darul Hijrah Taman Jati Sari Permai RW 14. Di situ saya menghadiri sebuah acara takbir akbar ya Ustaz. Iya, takbir akbar ketika itu. Iya. Yang disponsori oleh PT Armina Reka Perdana. Alhamdulillah. Yang hadir banyak kan waktu itu kan? Alhamdulillah banyak. Ya. Pada waktu itu saya hadir datang paling belakang. Iya, paling belakang karena saya di rumah habis mengadain pengajian keluarga. Saya paling belakang. Terus di sini oleh panitia acara tersebut saya disuruh untuk mengambil nomor undian, nomor door prize. Nomor door prize ya. Karena memang pada saat itu door prize-nya 2 umroh ya. Iya. Terus saya waktu itu mulanya menolak. Menolak kemana? Menolak, biarin untuk yang lain aja gitu. Yang umrohnya? Enggak, Pak. Oh gitu, oke. Ya, ada dari pihak panitia. Enggak Pak, silakan ini untuk umum gitu. Oh iya dah. Pas gitu saya diajak oleh panitia. Terus ambil door prize dan saya duduk tenang menghadiri acara dari awal sampai selesai, sampai pengocokan domres, sampai pengocokan. Alhamdulillah waktu itu dihadiri oleh Kiai Cepot. Ya Ustadz Cepot. Kiai Ustadz Cepot. Iya. Begitu dipanggil, saya dipanggil, nomor door prize-nya keluar. Alhamdulillah saya kaget. Kok saya akhirnya mendapatkan undian. Saya mulai juga, saya merasa kaget juga. Terus langsung saya berpikir, mungkin ini panggilan Allah. Dengan semangat saya gembira sekali.
alhamdulillah langsung saya naik ke atas panggung, terus bertemu dengan disambut oleh Ustadz Cepot, alhamdulillah. Dan pengalaman saya selanjutnya ya waktu itu belum untuk melaksanakan dan masih diproses oleh Ustadz Fauzi Ihsan. Iya, jadi gini teman-teman yang dirahmati Allah, pada saat itu memang saya selaku pimpinan Majelis Cinta Rasulullah mengadakan sebuah tablik akbar. Iya. Saya undang teman-teman ustadz, waktu itu hadir Ustadz Cepot almarhum, Iya. Ustadz Zaki Mirza, Iya. Ustadz Munawir Ngacir, Ya. dan masih banyak lagi teman-teman ustadz. Jubah ireng ada. Iya, Jubah Ireng ada juga. Nah, karena kemudian sponsor kita adalah Armina Reka pada saat itu memberikan 2 hadiah umroh. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, Allah tidak akan pernah salah memilih siapa yang pantas datang ke rumahnya. Sekali lagi, Allah tidak pernah salah memilih siapa yang datang ke rumahnya. Beliau datang itu sok jual mahal, teman-teman. Gaya-gayaan gitu. Ini Pak ambil nomor door prize. Beliau bilang, kata Bang Jarmi, nggak mau, dipaksa, akhirnya ngambil. Subhanallah, yang keluar ternyata nomornya beliau. Nah, seperti berbeda dengan kita pada saat lomba-lomba sebagainya. Kalau lomba yang lain, Anda mendapatkan TV, dia lompat, gitu kan. Tapi pada saat Bang Jarmi dapatkan nomor umroh, beliau langsung lemes, sedih. Beliau meneteskan air mata. Iya. Dan akhirnya perjalanan umroh yang dihadiahkan, yang didapat hadiah dari PT Armina Reka Perdana, akhirnya beliau berangkat tanggal 11 tahun 2000. Bulan apa itu ya? Bulan Juni 11 Juni 2014. Akhirnya beliau berangkat gratis, diberangkatkan umroh oleh PT Armina Reka Perdana. Dan kesan beliau gimana Pak umroh dengan PT Armina Reka waktu itu? Alhamdulillah, bersama PT Armina Reka Perdana saya melaksanakan umroh sungguh luar biasa, yang bimbingannya di sono begitu Keren lah ya Pak ya. ramah serta tertib. Hotelnya juga cakep, Ya, tunjuknya pembimbingnya juga cakep, makanannya alhamdulillah enak. Cakep. Iya, enak. Naik pesawatnya apa kemarin? Ya, Naik pesawat apa? naik pesawat Lion Air. Lion Air, oke, insya Allah. Nah, hotelnya juga bagus kan, dekat kan? Dekat. Iya, mudah-mudahan ini memang kita waktu itu memang tidak ada rekayasa siapapun karena Allah nggak mungkin salah pilih. Maka mudah-mudahan ini berkelanjutan. Kadang orang nanyain, Pak Ustadz kok nggak ada lagi, gitu-gitu. Ya. Ada sebetulnya, cuma kadang kita tidak taruh di satu tempat. Kadang kita ke kampung, karena gerakan dakwah kita ada di mana-mana. Kalau di sini terus, waduh, dua kali umroh gitu. Gimana pesan kesannya? Kameranya boleh didekatkan dengan Bang Jarmi. Gimana pesan dan kesannya umroh? Buat para permisa semua yang menyaksikan saya yang sedang ngobrol untuk bersilaturahmi dengan Pak Ustadz Fauzi Ihsan di dalam saya melaksanakan umroh, alhamdulillah saya punya kesan dan pesan yang sangat luar biasa sekali, karena betapapun saya adalah orang gak mampu untuk melaksanakan umroh dengan biaya yang begitu cukup tinggi. Maklum saya tukang ojek ya, jadi mungkin untuk menempuh biaya itu harus menyicil uang lebih banyak, bisa bertahun-tahun. Tapi alhamdulillah bersama Armina Reka saya berangkat gratis. Mungkin Allah telah menentukan saya bersama melalui tangan PT Armina Reka. Nah, saya di sini punya pesan dan kesan kepada seluruh muslimin wal muslimat, bila mana ingin melaksanakan umroh, haji, ya untuk sementara ini mungkin lagi di stop, tapi mudah-mudahan
habis lebaran ke sono virusnya sudah hilang. Kepada seluruh muslim tentunya bisa kembali melaksanakan umroh bersama Armina Reka tentunya, yang perjalanannya cukup ramah, cukup strategi, cukup optimal gitu dalam perjalanannya. Semua kepada kaum muslimin tentunya sangat-sangat berbahagia sekali saya bisa mengunjungi Mekah, bisa mengunjungi Masjid Madinah, serta bisa berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sana bersalawat. Iya. Intinya senang ya, Bang Jarmi ya, dan pengen kesana lagi tentunya ya. Iya. Istri sudah belum? Istri belum, Ustaz. Belum. Mudah-mudahan tahun depan kali tahun ya. depan rezekinya Iya, banyak, dapat wasilah, nanti umrah lagi bersama sponsor tercinta kita gitu kan. Ini pasti teman-teman juga mempunyai satu inspirasi. Ini teman-teman sekalian rahmati Allah, Allah tidak akan pernah memilih siapa yang akan Allah datangkan untuk menuju ke rumahnya. Bang Jarmi atau Bapak Nasari Zarmi, seorang tukang ojek, akhirnya diberangkatkan umroh gratis oleh PT Armina Reka Berdana. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang ini kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memanggil putranya yang berumur 9 tahun yang tenggelam di Kali Cikeas, yang kemudian Allah ganti bapaknya, orang tuanya, ayahnya dihadirkan di depan pintu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi inspirasi dan berbagi kisahnya beliau, pengalaman beliau, menjadi motivasi tersendiri buat kita. Motivasi untuk selalu berbuat yang terbaik, untuk selalu mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Dan bagi siapapun kita, umroh bukan persoalan kaya atau miskin. Haji bukan persoalan kaya atau miskin, tetapi adalah semata-mata permasalahan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya Fauzi Iksan di program Ramadan bersama Rasulullah ini ingin menyampaikan bahwa setiap pendapatan atau pemasukan yang masuk ke dalam program